sanad jadi qadhi itu ya semuanya seperti yang diceritakan Reza, hakimnya itu bingung. Karena memutuskan ini tanah milik siapa, harta karun. Dulu kamu kira Nabi Sulaiman itu serius ya enggak, beliau itu rileks. Tapi kalau punya keputusan itu gitu, ada dua perempuan. Ya sebut saja dalam tafsir-tafsir misalnya Soghirah sama Gabirah. Sama punya anak kecil ya, karena masih keluarga anaknya itu mirip. Kemudian anak yang satu itu dimakan serigala. Hilang. Dimakan serigala, terus lapor ke Nabi Dawud. Karena yang meyakinkan itu yang satu diputuskan ini milik kamu, misalnya milik yang adiknya. Ketika keluar dari situ ketemu Nabi Sulaiman. Kalau saya hakimnya maka keputusannya tidak seperti itu. Nabi Sulaiman pas itu umurnya 13 tahun. Akhirnya dipanggil sama Nabi Dawud. Ya sudah putuskan kamu. Nabi Sulaiman ngambil pedang atau pisau. Ya sudah tak bagi dua. Nanti separuhan kata. Jadi Nabi Sulaiman itu ya suka humor. Masa anak mau dibagi dua nanti separuhan. Terus yang histeris nangis itu yang besar, yang mbaknya. Yang kecil tenang-tenang saja. Akhirnya sama Nabi Sulaiman diputuskan dikasihkan yang nangis histeris. Ditanya sama yang kecil, kenapa kamu putuskan milik mbak saya? Ora ono wong anak apa dipotong kok tenang-tenang wae. Jadi kelihatannya rileks, tapi dari basis ilmu yang luar biasa. Kalau kamu betul merasa sebagai itu anak kamu, pasti kamu histeris. Akhirnya dikasihkan yang besar. Jadi tidak semua nabi itu kalau memutuskan serius. Nabi Sulaiman itu rileks. Ya tapi tentu tidak kayak Gus Rizal, lebih benar gitu. Karena nabi itu lebih benar. Suatu saat ada lagi perempuan cantik itu diperkosa 4 tokoh. Jangan teruskan tokoh agama, nanti sensitif. Tokoh gitu saja. Memang tokoh ini, orang terpandang. Setelah hamil, si 4 orang tersangka ini bilang bahwa yang menghamil itu anjing. Karena zaman itu zaman yang mungkin diktatorial ya. Ya sudah diam gitu saja. Singkat cerita, dilaporkan ke Nabi Dawud. Bahwa ada peristiwa gini-gini, terduga adalah anjing. Nabi Dawud ya tenang saja, enggak ngerespon. Karena biasalah wali itu kan tukang husnudzon. Nabi Dawud itu gayanya Nabi, gaya ala wali. Jadi gampang husnudzon. Kalau Nabi Sulaiman enggak. Jadi sistem reskrim itu harus matur nuwun sama Nabi Sulaiman. Orang 4 ini dipanggil. Manggilnya satu-satu. Kamu tahu kalau itu yang merkosa anjing? Ya, tahu saya. Anjingnya warnanya apa? Hitam. Sudah kamu keluar. Keluar tidak dipertemukan sama yang 3. Yang satu dipanggil lagi. Yang merkosa apa? Anjing. Warnanya apa? Merah. Dipisah lagi. Sampai akhirnya 4 orang itu jawabnya warnanya beda-beda. Mungkin ada kebiasaan, mungkin ada yang bilang pink, tapi nggak ada anjing pink. Akhirnya setelah semua dipertemukan bareng-bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Berarti padahal kamu semua bersaksi bersama bahwa orang itu Pratita tadi diperkosa anjing. Tapi ternyata warnanya anjing beda. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, anjingnya ya kamu itu. Akhirnya mereka ngaku sebagai apa? Pemerkosa. Makanya dalam masalah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu Allah luar biasa mensifatinya. Nabi Dawud punya keramat, punya mukjizat. Kalau beliau baca tasbih, itu gunung dan burung-burung ikut baca apa? Tasbih. Semuanya ikut baca tasbih. Yusabbihna bil asyi wal isyraq wa tayra mahsyurah kullu lahu awwab. Tapi orang itu kalau suka wiridan biasanya intelijensinya itu agak gimana gitu. Enggak usah diterangkan nanti sensitif. Akhirnya Allah ngakui, fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukmau wa ilmu. Jadi kalau masalah ilmu detail itu fa fahamnaha Sulaiman. Kecerdasan untuk bikin keputusan itu masih cerdas Nabi Sulaiman. Tapi kalau wiridannya itu bagus Nabi Dawud. Jadi makanya orang ini enggak sempurna ya. Ada yang suka wiridan, ada. Makanya saat tadi itu kaget Gus Im bilang ketua pondoknya di Istighori Gus Riza itu saya tenane gitu. Maksudnya itu saking adabnya muji masnya apa gimana saya itu sampai sekarang nggak paham itu. Tapi yang jelas yang diangkat tadi jangan GR kalau itu hasil istikharah. Karena saya tidak bisa yakin itu. Ya tidak bisa memaksa husnuzon. Nanti kalau di ruang dalam mau tanya istikharah betul apa enggak. Tapi yang jelas tadi
Nah, kita ini alhamdulillah guru-guru kita itu wiridane yo jalan dan alhamdulillah santri-santri kalau kiainya wiridan ya bubar separuh itu bagus. Saya bukan mengajarkan tapi itu bagus. Kata di Jagungan sama Gus Iim, pantangannya ahlul ilmi adalah tidak boleh melakukan ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya itu mondok sarang tuh lama sekali. Itu Mbah Mun yang imami, itu yang bubar ya separuh lebih. Mbah Mun ya senyum-senyum saja. Ketika ada kiai tanya, "Mbah, kok boten jenengan boten wajib no wiridan?" Ora oleh ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nah, santri-santri tahu kalau itu tidak wajib. Wah, hilang. Oh iya, pimpinannya. Jadi konstitusinya ahlul ilm itu beda. Takhrimu malam yakhrum itu ya kriminal, ijabu malam yajib juga kriminal. Bahkan di Habib Abdullah bin Husain bin Thohir itu dikategorikan dosa besar. Makanya pondok-pondok ilm itu enggak berani wajibkan santrinya wiridan karena takut ijabu malam yajib. Akhirnya keterusan bersolat langsung ngopi bualenin. Kadang rokok orang dipateni bersolat salam langsung. Eling rokok ya. Jadi kita ini sengawur-ngawur kita karena sebagai ahlul ilm itu masih benar. Ngawur saja benar, apalagi pas benar. Karena memang sanad ya, saya ulang lagi. Sanad ahlul ilmi itu beda, khas. Sehingga kadang orang-orang yang di luaran sana, jangan bilang kubu sebelah, pokoknya di luaran sana, nanti jadi sensitif. Saya itu pernah ditanya satu pertanyaan sangat ekstrim. Ini karena ada paman saya nanti tak mintakan jawab. Itu sangat sensitif. Yaitu orang-orang kota pernah tanya saya, "Pak Bahak, kenapa ada hadis mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarqa?" Itu kan ekstrim. Kok kayak Islam itu membolehkan zina? Karena yang pernah zina pun asal melafadzkan la ilaha illallah pasti dakhalal jannah. Saya kebetulan pas itu ya kok pas pinter Gus Riza. Jadi ya bisa jawab. Terus saya bilang gini, justru saya bilang hadis itu menunjukkan satu kaidah ilmiah yang luar biasa, yaitu kebenaran yang absolut itu tidak boleh terganggu oleh perilaku sosial. Misalnya saya ditanya 1 tambah 1, pasti tak jawab 2. Lonte ya jawab 2, maling ya jawab 2, koruptor ya jawab 2. Karena kebenaran absolut itu tidak boleh diganggu oleh status sosial. Sehingga orang yang pernah zina pun melafatkan 1 tambah 1 2 ya sah. Yang ketua wali juga sah, wali biasa ya sah, setengah wali juga sah. Karena kebenaran absolut adalah kebenaran yang siapapun pasti mengatakan demikian. Yang ketangkap KPK ya bilang 1 tambah 1 2, KPK-nya bilang 1 tambah 1. Nah, eksistensi bahwa Allah sebagai Tuhan itu eksistensi yang absolut. Sehingga harus sah meskipun dikatakan orang yang pernah zina. Akhirnya saking keramatnya Gus, terus nganggep pulau guru nih, terus ngaji sama saya sampai sekarang. Nah, saya berharap produk-produk al-makhrusiyah itu sampai seperti itu. Jadi ada saat di mana kita maknani wa in zana ini bukan urusan melegalkan zina atau menganggap biasa zina, enggak. Tentu zina itu sangat buruk. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, buruk sekali. Tapi ada konteks di mana absolutisme kebenaran itu tidak bersyarat apapun. Sehingga orang yang kafir puluhan tahun, mungkin ratusan tahun, ketika melafadzkan la ilaha illallah berarti sudah sah menjadi muslim. Karena kalimat ini adalah kalimat yang orang kafir dengan kalimat itu menjadi muslim. Sebab itu kita pasti menolak faham takfiri. Faham yang mudah mengkafirkan orang lain. Karena logikanya gampang. Wong kalimat ini yang kafir saja menjadi muslim. Lagi sing tukang wiridan la ilaha illallah malah dianggap kafir. Iku tahu mikir, tahu orang kan kira-kira seperti itu. Jadi ya sekali-kali saya serius. Ben pamane bangga ponakane alim. Jadi saya terpaksa ngetokno alim saya ben paman bangga gitu. Ponakanku ya alim pemeneh pamane. Jadi ini rileks ya. Jadi saya mohon sekali pemahaman hadis itu harus komprehensif, harus utuh.
Sehingga zaman itu bukan sekedar kita. Abu Dzar itu sahabat yang khusyuk itu ya protes. Yang benar ya Rasulullah, masa wa in zana wa in saraq. Diulang lagi. Yang benar ya Rasulullah, sampai Nabi mengatakan 3 kali. Lama-lama Nabi sampai agak keras nadanya. Ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzarrin. Oh dasar wong grumbung kandhani ra ngandel gitu. Karena Abu Dzar itu orang khusyuk. Beliau tidak siap kalau orang yang pernah salah seperti itu kemudian tetap dakhalal jannah atau sah melafadzkan la ilaha illallah. Tapi dengan penjelasan ilmiah yang saya utarakan tadi, itu memang ini bukan masalah pelegalan zina atau nganggap zina biasa enggak, tapi masalah absolutisme kebenaran itu akan diakui oleh siapapun dan pihak manapun dan akan sah dari siapapun. Sehingga orang yang kafaratula umrih, dia kafir tula umrih, 80 tahun dia kafir. Kemudian pas mau mati melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap sebagai berstatus mukmin. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang kafir sekali dia menghentikan kekafirannya dengan talaffuz di kalimat syahadah, maka otomatis menjadi muslim. Lah soal nanti masuk surga ya bisa kapan-kapan kan? Allah tidak bilang harus sekarang kan? Ya nunggu kita duluan kira-kira. Nak bejo itu. Tapi saya berkali-kali ngaji sudah orang Islam tuh yang senang. Kita ini sudah dikasih kunci surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Kamu harusnya enggak bisa masuk neraka. Enggak pegang kuncinya kok kamu mau masuk itu gimana? Tapi ada teman saya bilang, "Neraka ora ono pintune, Gus, langsung." Lah kalau kamu pikiran gitu semoga ke situ kayak bilang gitu. Jadi makanya kamu yang pede saja. Umumnya orang itu kunci itu rahasia. Ini sudah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi, yaitu miftahul jannah la ilaha illallah. Sudah punya kuncinya. Alamatnya juga sudah jelas. Alamatnya itu ya sakho. Karena kalau as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah. Kalau sampean kepengin tahu alamat neraka, ya bakhil tadi. Itu qaribun minan nar. Jadi kalau kamu tanya alamat neraka di mana, Gus? Kalau kamu medit, pikir, ya itu dekat-dekat situ. Itu neraka. Nah saya enggak di dekat-dekat situ, makanya saya enggak tahu neraka di mana saya tahu. Jadi saya mohon sekali, di balik saya sering guyon sama Gus Riza Gusim, kita ini membawa sanad yang berat. Karena di sini ada zuriatnya Kiai Makhrus, ada zuriatnya leluhur saya. Harus zuriatam ba'duha mim. Jangan sampai buyut-buyut kita yang sudah meninggal statusnya rubah karena ulah para cucunya. Kayak yang dialami tadi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah kita tidak pernah tahu Yahuda itu apakah agama, apa marga. Itu masih jadi perdebatan. Karena kalau kamu kritik sebagai agama juga nanti repot karena ada ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Terus man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya ada ayat di mana orang-orang iman dan orang-orang hadu. Nah, kalau hadu ini kamu anggap satu faham agama nanti repot. Masa Yahudi kok disejajarkan innalladzina amanu walladzina hadu. Makanya ini jadi perdebatan para ahli tafsir. Makanya ada ahli tafsir maknani innalladzina amanu walladzina hadu lan wong sing tau Yahudi. Ini balaghah bi tibari makana. Pakai status dulu. Mau tidak mau secara bahasa memang seperti itu. Misalnya ada preman tobat di tangan Gus Riza mesti bilang, "Gus iki preman sing wis tobat." Jare wis tobat kok diarani preman. Itu namanya bi tibari makana. Jadi dengan status yang dulu. Iki wong kafir tapi saiki wis Islam. Lho wis Islam kok diarani wong kafir. Ada yang maknani sehingga enggak perlu kamu jadi orang liberal yang menyamakan semua agama terus dalil innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiin man amana. Semua agama itu sama. Buktinya ayat itu sama, pakai wawu ataf. Iku ora tau ngaji tafsir mbek Gus Riza kira-kira gitu. Kalau sudah ngaji tafsir insyaallah enggak akan seperti itu. Jadi ayat itu ada ilmunya. Dan alhamdulillah di pondok sini, di pondok Lirboyo juga diajarkan ilmu balaghah. Jadi kadang penamaan itu bukan sekarang tapi bi'tibari makana. Ngitung dulu. Paham ya? Kayak kita mengatakan ini kafir tapi sudah Islam. Itu paradok enggak? Wong sudah Islam kok dikatakan kafir. Iki dhisik santi goblok, saiki wis pinter. Goblok kok pinter. Ya, ngoten mawon Gus, mau karena bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.